Bahwa isu yang menjadi hangat hari ini tetap adalah masalah kenaikan harga BBM yang sangat kontroversial tentunya, karena kebijakan ini diambil di tengah kondisi perekonomian bangsa Indonesia sedang morat-marit. Maka dari itu, dari berbagai macam pandangan, baik daripada ahli ekonomi, guru besar, aktivis, partai politik, begitu banyak yang mengingatkan kebijakan ini untuk tidak dulu menaikkan. Nah, akibat daripada kebijakan ini sehingga menimbulkan di mana-mana terjadi demonstrasi. Tercatat kemarin saja hari Jumat itu ada 40 titik di kabupaten kota dan semuanya nyaris chaos. Ini menunjukkan bahwa tingkat penolakan rakyat terhadap kebijakan yang tidak populer ini tidak dapat diterima. Dan bisa jadi hari ini ketika kondisi perekonomian bangsa kita morat-marit, pejabatnya banyak yang tidak amanah, ya kan? Aparatnya lebih banyak melindungi penjahat daripada rakyat atau para aktivis yang pro rakyat, maka bisa jadi rakyat Indonesia membutuhkan sebuah perubahan agar nasib mereka juga berubah. Bahwa akan ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Aliansi Serikat Buruh Bersatu yang disingkat 1001. Ini 1001 macam cara, 1001 macam warna, 1001 macam serikat buruh, 1001 aktivis siap bergerak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan nanti semua kawan-kawan YouTuber kita undang semua untuk meliput live acara Long March Bunda Sunarti ini, yang The Queen of Long March ini, yang akan terus kita tayangkan. Kita akan buat jurnal dan beberapa tim YouTuber udah siap mengawal untuk menyajikan kepada pemirsa di seluruh Nusantara, baik dalam dan luar negeri, secara live di mana rute Bunda Sunarti ini dan kawan-kawan yang lainnya yang akan mengawal beliau untuk melakukan long march dari Bandung ke Jakarta. Ada aksi yang dilaksanakan oleh Aliansi 1001. 1001 adalah Serikat Buruh Bersatu. Bersatu dengan siapa saja? Siapa saja elemen-elemen, komponen-komponen atau rakyat Indonesia yang ingin melakukan perubahan. Perubahan nasibnya dari ketertindasan menuju sejahtera. Karena tadi yang disampaikan tadi bahwa pemimpin saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo, itu sudah gagal mensejahterakan rakyat. Jadi seharusnya setelah fakta ini menunjukkan bahwa rakyat sudah semakin banyak yang miskin, tidak sejahtera, maka seharusnya Pak Jokowi legowo saja. Pak Jokowi mundur aja. Ngapain Bapak capek-capek lagi untuk jadi presiden? Kalau tidak mampu mensejahterakan rakyat, lebih bagus Bapak mundur saja. Jadi memang ini anggota legislatif. Jangan sampai Anda itu disfungsional. Tugas legislatif adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Setelah melihat kebijakan pemerintah yang amburadul ini, ya harusnya bersikap dong. Bukan malah ada 3 partai yang mendukung. Ini jelas menyakiti, melukai hati rakyat. Dan ayo tadi ajakan dari Kang Jai tadi bahwa anggota legislatif saatnya turun bersama rakyat ke jalan. Jangan Anda turun ketika Anda cari suara. Giliran kalian sudah terpilih, lupa kepada rakyat. Ini penyakit para anggota legislatif kita ini dari tahun ke tahun, dan perlu harus segera diberikan peringatan yang jelas, peringatan yang keras dari rakyat agar legislatif kita ini tahu diri gitu loh. Jangan lupa diri. Nah, harga BBM yang tadi disampaikan, tadi banyak kawan-kawan khususnya di buruh transportasi ini yang memiliki dampak domino serius bagi perekonomian rakyat. Di mana juga ya kita perlu pahami bahwa ya kawan-kawan supir-supir angkot, terutama yang bergerak di transportasi ini sangat pahit sekali. Kado pahit yang dibilang tadi Bu Narti tadi benar-benar Esteller 77 ini, bahwa buruh harus bersatu. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Dan makanya dalam aksi aliansi Serikat Buruh Bersatu ini diharapkan serikat buruh mampu bersatu dengan seluruh komponen lain, mampu menyatukan seluruh gerakan-gerakan rakyat, tentunya dengan satu tujuan tadi, yaitu melawan kekuasaan menindas. Luar biasa. Jadi semangatnya adalah semangat people power nih, Bung Niko. Dalam konteks positif ya. Dalam konteks positif. Kayak yang diproteskan adalah kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Ya. Ingat kawan-kawan. Jadi dalam perjuangan ini tidak perlu kita melihat suku, agama, ras, golongan.
serikat pekerja mana, partai mana, golongan mana, karena musuh kita hanya satu, yaitu kekuasaan yang menindas. Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk memulihkan kondisi bangsa ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Perlu diingatkan juga kepada seluruh pemirsa bahwa cita-cita bernegara itu adalah menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana mungkin adil dan makmur kalau sedikit-sedikit semua harga sembako mahal, upah buruh tidak dinaikkan, ya kan? Cuma dikasih BLT, tapi BLT-nya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. BLT juga tidak semua juga orang terima. Nah, ini BLT itu cuma justifikasi. Justifikasi saja, hanya mencari, ya itu tadi yang dibilang Bu Narti, bon-bon aja kepada anak kecil. Jadi kita disuruh diam. Jadi tolonglah bagi kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang masih mendukung program BLT, tolong kembalikanlah marwah serikat pekerja, serikat buruh itu sebagai pejuang kepada anggota dan keluarganya. Seharusnya itu BPS lakukan survei dong. Orang-orang yang dulu-dulu diberikan BLT, apakah kehidupan ekonominya membaik atau tidak? Nah, itu penting, karena kalau cuma kasih bon-bon kayak gitu, ya malah yang salah itu malah justru apalagi ini rakyat kita semakin bodoh, karena logika-logika alasan-alasan pemerintah yang tidak masuk di akal ini, banyak pendapat lah yang menyatakan ini tidak bertentangan dengan logika berpikir kita terkait mas kebijakan kenaikan harga BBM ini tentu saja selain berdampak kepada kesejahteraan rakyat, juga berdampak kepada akal sehat rakyat Indonesia. Nah, itu ini pemerintah Jokowi ini, ya Allah, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar Anda ini. Kurangi pembisik-pembisik Anda itu, udah disortir dulu lah. Kalau bisa pembisik-pembisik Anda itu harus bisa lebih pro kepada rakyat, bukan pro kepada kepentingan-kepentingan oligarki atau partai politik. Nah, jadi itu tadi pesan dari Kang Ian, tolong disurvei kembali itu orang yang pernah dikasih bantuan langsung tunai, itu ekonominya tambah membaik atau gimana. Nah, itu. Jadi kawan-kawan buruh ini tidak ada yang setuju tentang kenaikan harga BBM, juga undang-undang Omnibus Law. Jadi kita harapkan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin untuk segera menurunkan kembali harga BBM, juga segera mencabutlah undang-undang Omnibus. Nah, dalam kesempatan ini menyongsong aksi yang akan dilaksanakan oleh Aliansi Serikat Buruh Bersatu atau Aliansi 1001 yang akan menuntut agar pemerintahan Joko Widodo segera mencabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat dan menolak kenaikan harga BBM atau turunkan harga BBM untuk dapat diikut sertakan oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kaum pergerakan, baik para aktivis mahasiswa, petani, nelayan, tokoh, ulama, santri, buruh, pelajar, dan semuanya. Ayo kita satukan kekuatan kita bersama dengan gerakan Serikat Buruh Bersatu atau 1001 untuk dapat segera kita menekan kebijakan pemerintah yang sudah tidak pro rakyat, agar Presiden Jokowi dapat tergugah hatinya mengubah kebijakannya menjadi sebuah kebijakan yang tadinya kebijakan yang tidak populer menjadi kebijakan yang populer dan disenangi oleh masyarakat. Itu saja yang ingin kita sampaikan. Tentu saja perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, diam tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Kebenaran hanya datang dari Allah, dari atas. Kesalahan ada sama Presiden Joko Widodo. Jadi untuk itu semuanya kita ucapkan sampai bertemu lagi dalam acara kali ini. Hidup buruh Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.